Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan perlindungannya kita masih bisa berjumpa pada saat ini. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kembali pada konten di channel Geraha Mualaf yang sama-sama kita nantikan. Malam hari ini saya ada kedatangan tamu istimewa ya, yaitu Bapak Maksi Deng. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya manggilnya Maksi atau Deng nih, Pak? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kalau nama saya Maksi Lodewijk Deeng, tapi sejak saya masuk Islam, maka saya diberikan nama Abu Bakar. Abu Jadi Bakar, lebih dominan dipanggilnya itu Abu Bakar Deeng. Ya. Jadi boleh saya panggil Pak Abu ya, Pak ya? Boleh. Alhamdulillah. Boleh. Silakan. Abu Bakar, Masya Allah. Kalau baca Abu Bakar selalu teringat dengan sebuah pribadi yang luar biasa daripada sahabat Rasulullah ya, Pak ya. Ya, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol ya dengan Pak Abu, seperti biasa saya ingin mengundang para pemirsa yang mungkin ingin menyalurkan zakat sedekah infaknya, atau juga mungkin yang ingin mengikuti program wakaf ya untuk tanah yang berlokasi di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, seluas 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi, bisa mengirimkan ke Bank Syariah Indonesia atau BSI dengan kode bank 451 nomor rekening 111889988 atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid, dan bukti transfer dapat dikirimkan ke nomor handphone 0812 3280 2080 atau 0811 188 9181. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, nah sekarang kita akan tanya-tanya nih ya sama Pak Abu ya. Pengalamannya dan yang terutama nih pengakuannya gitu ya. Bagaimana beliau dari seorang pendeta bisa mengganti imannya menjadi seorang muslim ya. Alhamdulillah. Baik, kita mulai saja ya, Pak Abu ya. Iya. Betul, Pak Abu dulu pendeta, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mendapat pertanyaan, apa betul saya ini dulu seorang pendeta? Iya. Jadi saya katakan bahwa sebelum saya dulu menjadi pendeta, pasti ada prosesnya. Dan prosesnya itu adalah harus mengikuti pendidikan untuk bisa menjadi seorang pendeta. Dan kebetulan waktu itu saya menempuh pendidikan untuk menjadi pendeta itu harus mengambil sarjana teologi atau gelarnya pada waktu zaman saya itu adalah STH. Dan itu pun untuk mendapatkan gelar STH prosesnya sesuai dengan denominasi gereja yang kami anut waktu itu. Dan kebetulan waktu itu saya mempunyai denominasi gereja dari Gereja Kristen Advent. Nah, untuk menjadi seorang pendeta harus menempuh pendidikan S1 Teologia. Walaupun S1 Teologia itu tidak harus menjadi pendeta. Tapi syarat untuk menjadi pendeta harus mengambil sarjana teologia, S1 Teologia. Nah, setelah saya menempuh pendidikan S1, nah dari situlah bisa menjadi satu rekomendasi, bisa nggak saya ini dipekerjakan untuk menjadi seorang pendeta atau tidak. Nah, karena untuk menjadi seorang pendeta itu juga harus melalui proses, dan prosesnya itu adalah dia diuji selama 2 tahun selama dia waktu kuliah, dan kalau dia lolos selama 2 tahun, maka dia bisa mengambil atau melanjutkan pendidikannya untuk bisa menjadi seorang pendeta. Tapi
bila 2 tahun itu tidak lolos, dia bisa menyelesaikan S1-nya itu, tapi bukan untuk menjadi seorang pendeta, tetapi hanya menjadi seorang guru agama. Oh, gitu. Mohon maaf Pak, dulu STT mana Pak dulu? Saya dulu menyelesaikan pendidikan S1 saya waktu itu adalah di Universitas Kelabat. Oh, Kelabat ya. Letaknya itu di Air Mandi di Manado, Sulawesi Utara. Mohon maaf Pak, kalau Kelabat ini berarti denominasinya Advent ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Ya. Jadi memang mungkin ada yang belum terlalu paham atau mengerti bahwa ini Universitas Kelabat. Ini apa betul ini menamatkan sarjana-sarjana teologi kan gitu. Nah, memang namanya Universitas Kelabat, tetapi di situ ada satu fakultas yang namanya juga Fakultas Filsafat. Nah, di era kami atau waktu saya menempuh pendidikan, itu di situ ada yang namanya Fakultas Filsafat jurusan teologi. Sehingga tamatannya itu pada waktu saya menempuh pendidikan di situ, tamatannya mendapatkan gelar S1-nya itu STH atau Sarjana Teologi. Sarjana Teologi. Nah, kemudian dari situ Bapak menjadi pendeta di gereja mana Pak? Ya, gereja jadi saya setelah saya ditamatkan, saya tidak langsung memegang jemaat waktu itu karena walaupun pada waktu saya masih menempuh pendidikan S1 itu, jadi tahun-tahun terakhir itu seorang calon pendeta itu dia harus lecture atau namanya praktek lapangan. Jadi dia harus pegang jemaat itu selama 1 semester, 2 semester. Nah, dari situ dia bisa mendapatkan pengalaman bagaimana cara menjadi seorang pendeta itu pada waktu dia pegang jemaat nanti. Nah, jadi setelah saya selesai dan waktu itu saya kebetulan disayang juga sama ada satu keluarga misionari. Kebetulan satu keluarga misionari ini adalah dari Amerika Serikat. Nah, jadi mereka melihat saya waktu kuliah dulu itu, saya dianggap salah satu mahasiswa yang cukup tangguh karena saya kuliah sambil kerja. Lalu setelah saya selesai, maka mereka menjadi sponsor saya untuk mengirim saya ke Manila. Dikirimlah saya ke Manila oleh satu keluarga ini yang namanya adalah Wentworth. Saya dikirim ke sana, lalu saya mengikuti pengalaman yang luar biasa, termasuk menjadi misionari pertama dari Indonesia yang bergabung dengan seluruh misioneri-misioneri di seluruh dunia, yang salah satu program daripada gereja Advent itu yang luar biasa. Jadi ada yang namanya one year for the Lord. Jadi 1 tahun untuk Tuhan. Nah, jadi anak-anak muda dari segala penjuru dari mana saja, maka siapa yang mau terpanggil untuk dididik menjadi seorang misioneri, maka punya wadahnya yang tuh waktu itu di Manila, di Filipina. Jadi yang disebut dengan pergerakan 1000 misioneri. Jadi pemuda-pemuda dari seluruh dunia, dari seluruh pelosok di mana saja terpanggil. Ayo, siapa yang mau bergabung untuk menjadi misionari? Dan waktu itu saya juga mendapatkan kesempatan dan dikirim juga oleh keluarga Wentworth ini ke Manila, dan saya pergunakan juga waktu itu untuk ikut satu program misioneri di Manila. Jadi saya termasuk pemuda misioneri pertama yang dikirim ke Manila, ya kan? Kemudian diikuti oleh adik-adik kelas saya. Dari situ ada yang dari Bandung, ada juga yang dari Manado, ya, dari mana-mana. Jadi mereka akhirnya bergabung juga dengan pergerakan misioneri ini. Dan ini luar biasa ini. Tahun berapa tuh Pak Abu? Tahun berapa? Tahun 1994 waktu saya selesai. Saya selesai S1 saya, lalu saya dikirim ke Manila, dan waktu itu saya mendapatkan kesempatan yang indah menjadi juga salah satu misioneri
yang bergabung dengan seluruh pemuda-pemuda di seluruh dunia. Jadi ada yang dari Amerika, ada yang dari India, ada yang dari Taiwan, ada yang dari Singapura, dari segala macam negara kami berkumpul di sana. Itu luar biasa. Masya Allah. Itu pengalaman yang luar biasa ya kalau buat seorang pemuda seperti Pak Abu pada waktu itu ya. Iya. Berapa lama Pak di Filipina Pak waktu itu? Jadi Pak? waktu itu 1 tahun lebih ya. Oh 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih. Setelah itu kembali ke Indonesia. Kembali ke Indonesia. Terus jadi pendeta gitu Jadi Pak? pendeta. Nah, jadi waktu saya jadi pendeta di Indonesia, itu sudah lebih percaya diri karena ya masih muda, ya kan, pengalaman sudah luar biasa, pendidikan tinggi ya, mendapatkan kesempatan untuk bergaul dengan pemuda-pemuda seluruh dunia, dan memang hal-hal seperti itu tuh membuat kalau saya sendiri secara pribadi itu lebih percaya diri, sehingga waktu saya pulang ke Indonesia, lalu saya diberikan jemaat, dan jemaat saya yang diberikan waktu itu jemaat di Manado juga. Di Manado ya? Jemaat Manado, seperti jemaat di Teling Manado, itu salah satu jemaat pionir juga ya. Masih ingat Pak, jemaatnya berapa waktu itu Pak? Waktu pertama kali jadi pendeta Pak? Waktu saya jadi pendeta, saya pernah pegang jemaat Teling. Ini pasti orang-orang Manado pasti kalau lihat saya ini pasti mereka akan bernostalgia. Begitu ya, iya. Akan bernostalgia. Ya, mudah-mudahan saya tetap merasa bahwa saya ini adalah bagian Anda semua. Tetap saya anggap bahwa kita ini semuanya bersaudara. Ya, betul. Tetap sahabat, tetap saudara. Betul. Jadi saya akan juga selalu berdoa untuk sahabat-sahabat saya ini, di mana pernah menjadi jemaat-jemaat saya yang saya pimpin juga. Artinya bahwa keadilan, keikhlasan, kejujuran, itu pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah ya. Dan harapan saya semoga kita akan berkumpul menjadi satu saudara, ya, akan menjadi satu kesatuan di mana kita tidak ada yang merasa benar, di mana kita tidak ada yang merasa yang lebih, tetapi kita ini adalah orang-orang yang merasa orang-orang yang berdosa, banyak kesalahan, tetapi oleh karena kasih sayang Allah dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjadi hamba-hambanya yang insya Allah kita menjadi hamba-hambanya disiapkan nanti untuk kedatangannya, ya. Artinya bahwa umat Islam kita ini juga percaya siapa Yesus, bahwa Yesus juga akan datang untuk apa? Untuk menjadi hakim yang adil bagi kita semua. Jadi Anda semua yang masih di luar sana, Anda adalah saudara sahabat saya. Hanya mungkin saat ini kita belum bersama-sama, tapi doa saya bagi siapapun yang jujur, bagi siapapun yang mau menerima ya ajaran yang benar, ajaran yang benar dari semua nabi-nabi, kita pasti akan menjadi satu apa? Menjadi akan ketemu, menjadi satu titik yang sama, yang sama-sama menyembah sesembahan yang sama, percaya, dan kita akan apa? Mendapatkan pahala yang sama, yaitu surga atau akhirat. Kita akan hidup bersama di akhirat nanti. Baik, masih ada lanjut ini, jadi ada pertanyaan saya masih tetap harus jawab ya. Iya. Berapa Pak waktu itu Pak jemaat Pak? Jemaat yang bisa saya hitung ya, boleh ya? Iya, kira-kira berapa? Saya pernah pegang jemaat di Manado. Saya sebutkan di Manado dulu ya. Jadi jemaat Watumea. Ini kebetulan pasti selamat bertemu ya, sudah di Watumea ya, jemaat Watumea gitu. Jemaat Watulanei. Lalu jemaat Tonsaru. Lalu, semuanya di Sulawesi Utara tuh Pak ya? Yang masih di Manado ini. Masih di Manado ini banyak. Tapi banyak, karena diminta ya saya sebutkan aja ya. Iya. Shalom, selamat ketemu untuk jemaat-jemaat ya, kita tetap bersahabat ya. Iya. Rerer, jemaat Rerer, lalu jemaat Karor, lalu jemaat Kaima. Ini masih saya ingat ini ya kan, karena ditanya begini mendadak. Bapak luar biasa ya, masih ingat ya? Saya masih ingat. Nama-nama itu jemaat ya. Kaima, jemaat Tonsel Lama, ya. Lalu jemaat
Rinegetan, nah, lalu jemaat Kiniar, coba. Lalu jemaat Papakelan sendiri, jemaat di mana itu di kampung saya, ya kan. Nah, terus jemaat Ranotana, lalu jemaat yang saya tidak bisa lupa yaitu jemaat tadi yang dikatakan jemaat Teling, dan di mana saya praktek menjadi pendeta itu adalah jemaat Sario di Manado. Nah, itu yang di Manado, ya. Saya belum sebutkan semua di Manado, ya kan. Jadi sempat keluar Manado juga, Pak? Iya. Di gereja mana lagi, Pak? Di jadi provinsinya aja sampai di Bitung, ada yang kenal, ya kan. Jemaat-jemaat di Bitung, ya kan. Nah, itu sampai ke Bolang Mongondo, ada jemaat-jemaat yang di Bolang Mongondo yang saya sempat kunjungi juga. Nah, kemudian di Papua, ya di Papua ada jemaat yang saya layani pertama yaitu jemaat di Biak. Biak. Nah, di Biak. Jadi namanya jemaat Samova di Biak. Lalu ada jemaat Sanomi, ada jemaat Mokmer, lalu dan jemaat-jemaat yang lain. Nah, itu dan jemaat-jemaat yang saya pernah kunjungi yaitu jemaat di Gayapura, jemaat Waina, lalu jemaat yang ada di kota-kota seluruh Jayapura itu Timika, Sorong, bahkan sampai di Kepulauan Raja Empat. Saya pernah kunjungi di sana. Jadi jemaat yang ada di Timika, bahkan sempat membuat waktu peletakan itu pembuatan gereja waktu di Timika juga sempat di sana. Wah, cukup luas juga ya. Mau disebutkan lagi, belum di Jakarta loh ya. Nah, belum Jakarta nanti waktunya habis ya. Jadi berapa tahun Pak Bapak menjadi seorang pendeta Pak dulu? Jadi kira-kira ya, kalau saya menjadi seorang pendeta, saya di Manado, lalu saya di Papua, lalu saya jadi pendeta di Jakarta. Ya, kan? Ya, cukup lama saya menjadi pendeta. Bisa dihitung saya nanti keluar tahun 2014. Dari 95? Iya. Berarti kurang lebih 19 tahun Pak ya? Iya. Nah, 19 tahun itu bukan hanya menjadi pendeta di satu denominasi. Ya. Jadi, sempat keluar dari Advent Bapak? Jadi bukannya keluar. Jadi biasanya kalau pendeta-pendeta itu yang punya sesuatu gitu kan, kayak misalnya kita di Jakarta gitu, ada kayak rukun-rukunnya juga gitu, bahkan ada artis-artis. Nah, ini ada gereja-gereja atau yang namanya disebut satu kelompok atau apa sih itu yang untuk saat ini itu disebut ministry. Nah, ministry. Ya. Itu saya sampai sempat melayani juga ministry yang ada di Jakarta. Itu bukan satu denominasi saja, dari beberapa gabungan. Ya. Itu. Nah, jadi ada jemaat, ada ministry, bahkan mendirikan ministry juga di Jakarta. Jadi ya banyak jemaat juga yang di Jakarta, termasuk ministry yang pernah saya layani selama saya bertugas di Jakarta. Juga pernah menjadi juga misioneri di Jakarta, tapi saya ditempatkan di daerah Jawa Barat ya, Labuan ya. Labuan Jawa Barat, Banten Pak. Banten, oh ya Banten. Ya, Banten. Pernah jadi misioneri. Pandeglang berarti Pak ya? Betul. Tahun berapa Pak? Saya di Labuan. Di Labuan. Banten itu sekitar tahun 2000 kalau nggak salah ya. 2004 itu ya. 2004 atau 2005. 2004 atau 2005 itu. Ya. 2004 atau 2005 itu. Kalau nggak salah ya itu. Jadi saya dengan beberapa teman-teman pendeta. Jadi ada teman pendeta yang bisa mengajarkan soal permesinan. Jadi apa ya, seperti disebut motoris ya, mengajarkan soal permesinan. Nah, jadi mengajarkan soal mengemudikan kendaraan. Dan saya waktu itu mengajar bidang bahasa Inggris. Jadi baik anak-anak yang masih sekolah ataupun para karyawan. Gitu. Saya mengajar mereka bahasa Inggris waktu itu. Jadi setelah 1995 sampai 2014 ya Pak ya?
Cukup lama ya Pak ya? Cukup lama. Cukup Ya. lama ya. Dan Bapak sudah malang melintang berarti ya? Ya. Gitu ya. Betul. Pengalaman pelayan di luar negeri gitu ada Pak? Jadi ya saya pernah diminta untuk ya seperti di Filipina pernah ya kan, lalu ke Singapura juga pernah. Ya. Jadi di apa ya bertemu dengan rekan dan sahabat-sahabat juga yang ada di Singapura dan juga di India. Oh di India pernah ya. Pak? Di kota mana Jadi, Pak? Di apa namanya? Ingat, masih ingat. Ya. Saya pernah tugas juga di India soalnya Pak. Iya. Apa namanya sedikit itu ya. Karena di mana Pak? Di tengah, di utara atau di selatan? Di selatannya, di selatan. Tamil berarti. Dekat Coimbatore. Seperti Coimbatore, Chennai. Bukan Tamil ya, kalau nggak salah Tamil. Goa. Nggak ingat kotanya Pak ya? Nggak ingat saya. Ingat ya. Iya. Saya juga pernah tugas di sana waktu itu. Dan itu karena kenapa saya sampai injak ke sana juga, jadi lewat sahabat-sahabat yang waktu kami masih muda sempat misionari itu, kami bersahabat baik, bersahabat dekat, jadi dipanggillah juga sempat ke sana saya. Iya, iya. Baik, nah jadi selama Bapak menjadi pendeta, anak berapa Pak jadi waktu itu? Wah, ini pertanyaan yang luar biasa ini. Loh, enggak, ini sih pertanyaan biasa sebenarnya. Anak tahu nanti kalau ini, jawabannya luar biasa. Pertanyaannya biasa. Atau Bapak enggak menjawab juga nggak apa-apa Pak. Saya jawab. Oh, Bapak jawab. Silakan. Nggak ada yang tidak saya jawab. Saya akan jawab. Nah, ini. Jadi ini pertanyaannya berapa anak saya? Iya. Jadi sebelumnya saya pernah menikah dengan istri yang pertama. Waktu jadi pendeta Pak? Ya, jadi waktu saya pendeta, ya tentu waktu saya pendeta istri satu. Oh, oke. Saya pikir istri. Tapi lewat istri yang pertama, ya saya minta maaf kalau saya sebutkan namanya. Karena bagaimanapun kita pernah menjadi satu keluarga. Dan namanya adalah Dr. Yuvino Agu. Dan sampai saat ini dia masih bekerja di salah satu rumah sakit gereja, yaitu Rumah Sakit Advent di Bandung. Dan lewat pernikahan kami dengan beliau, kami mempunyai dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama namanya Gracia Vini yang Vini Lideeng, dan yang kedua adalah Joshua Ravelo Deeng. Dan kedua anak ini waktu kami masih sebagai suami istri, kami sebenarnya tidak ada permasalahan, satu keluarga yang berbahagia, tapi ada satu hal yang membuat kami akhirnya harus berpisah. Dan berpisahnya itu lewat pengadilan secara resmi. Waktu Bapak masih jadi pendeta? Iya, waktu pendeta. Oh. Jadi waktu saya masih pendeta akhirnya harus berpisah. Dengan kata lain itu cerai. Loh, bukannya nggak boleh Pak cerai Pak? Ya, jadi ya memang di kependetaan itu mengajarkan nggak boleh cerai, nggak boleh. Nggak usah pendeta, jemaatnya itu sendiri kan nggak boleh cerai Pak ya? Dan bukan jemaatnya, pendeta ngajar nggak boleh cerai. Pendeta terus ngajar nggak boleh cerai. Ya, saya masih ingat dulu ada beberapa anggota jemaat yang sudah sampai mungkin di ujung tanduk bahwa mereka akan sudah bercerai, sampai saya katakan siapa yang berani menceraikan manusia ini? Kalian ini sudah disatukan ya kan? Tidak ada yang bisa memisahkan ya kan? Tidak ada. Mau hakim pun ya mau hakim, ya, pengacara hebat, siapa mereka? Kok sampai berani memisahkan yang sudah disatukan ini? Gak bisa. Kamu hakim, jaksa, saya ngomong, kamu bagi kamu, celaka loh bagi kamu. Berani kamu memisahkan, berani menceraikan orang yang sudah berumah tangga. Siapa kalian? Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Manusia seperti apa kamu berani melawan Tuhan? Nah, itu sampai saya pernah mengatakan demikian ya. Iya. Terus jadi, tapi kok saya sendiri akhirnya harus pisah, cerai di pengadilan ini luar biasa loh ini. Yang mencarikan Bapak manusia nih Pak. Dan manusia, ya kan. Dan yang menjadi saksi-saksinya adalah pendeta-pendeta juga. Wah, ini lebih hebat ya kan. Kok bisa begitu Pak? Iya. Saksinya pendeta-pendeta Pak. Ya. Jadi sahabat-sahabat pendeta saksi. Jadi artinya bahwa maaf sebelumnya ya, saya tidak mencari pembenaran diri. Jadi memang situasi dan
kondisi pada waktu itu, ya organisasi gereja akhirnya mengambil satu sikap dan tindakan, memang tidak ada cara lain selain memang harus bercerai. Jadi saya pisah cerai dengan istri saya, Dr. Yovina Abu ini, dalam kondisi dan keadaan waktu itu bukan karena saya mengkhianati pernikahan kami, ataupun istri saya mengkhianati pernikahan kami. Jadi saya harus akui bahwa istri saya ini orang yang luar biasa. Dia nggak banyak bicara, dia hanya pendiam. Bahkan sampai sekarang saya juga harus mengakui dia seorang ibu yang hebat, Tapi ya memang akhirnya kami harus pisah, dan waktu pisah Pak asuh kedua anak berikan kepada beliau. Dan alhamdulillah dia buktikan menjadi seorang istri bahwa dia tidak akan menikah lagi. Dan dia hanya mengatakan kepada saya hanya ingin mengurus kedua anak kita. Dan itu dibuktikan dengan berjalannya waktu. Maka yang tertua, yaitu putri kami yang tertua, Asia Fini yang Binildeng, maka dia menjadi seorang dokter. Dan yang kedua juga sementara mungkin sudah selesai pendidikan S1. Jadi dia buktikan menjadi seorang ibu yang memang fokus dan hanya mendidik kedua anaknya. Walaupun saya tahu bahwa banyak rupanya yang suka sama beliau. Saya sih sebenarnya bukan menyoroti itu, Pak. Yang saya ingin tanya, pada waktu gereja mengambil keputusan untuk bisa mengizinkan Pak Abu pada waktu itu cerai, itu berarti kan dengan kata lain gereja dalam tanda kutip terpaksa menyalahi ayat Bible gitu, Pak ya. Boleh nggak saya katakan begitu, Pak? Jadi, iya. Saya paham maksudnya. Karena kan setahu saya di dalam Bible kan yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia kecuali zina, gitu kan, Pak. Betul. Ya kan? Nah, pada saat gereja mengambil keputusan itu bagaimana tuh, Pak? Ini menyiasati ayat itu bagaimana tuh, Pak? Jadi saya pikir ya gereja bukannya menyalahi aturan sebenarnya, saya lihat. Jadi di sini memang ada satu kebijakan daripada gereja yang diambil. Akhirnya saya harus bercerai itu ya karena ini sudah terlalu jauh campur tangan, ada orang-orang ketiga di dalamnya. Campur tangan orang-orang ketiga, karena bukan berarti bahwa gereja itu tidak mengambil satu kebijakan agar kami itu tetap masih bisa bersama. Jadi kalau di zamannya saya itu ada ketua sinode, itu disebut ada ketua daerahnya, ada ketua uninya, itu sudah ikut ambil bagian untuk keluarga kami, tetapi segala upaya pada waktu itu kelihatannya tertutup, sehingga untuk menyatukan kami itu sepertinya sangat sulit. Sulit. Sehingga pimpinan gereja akhirnya mengambil satu sikap, ya kan, ya sudah, kok nggak bisa seperti ini, ya sudah dipisahkan saja untuk menyelamatkan supaya saya masih tetap bisa melakukan pekerjaan saya sebagai seorang pendeta, karena seorang pendeta itu nggak boleh ditinggalkan oleh istri melebih dari 6 bulan. Gitu ya. Jadi dari organisasi sudah membuat suatu cara untuk tetap menyelamatkan, tapi akhirnya tidak ketemu waktu itu, ya sampai akhirnya ya sudah pisahkan. Dan kalau dipisahkan artinya pada waktu itu ya organisasi yang memutuskan, karena memang dalam hal ini bukan karena melawan ajaran Alkitabnya, tapi ada apa tersendiri, ada hal khusus gitu, khusus tersendiri, ya kan. Baik. Itu tapi pas waktu Bapak bercerai itu Bapak masih menjalankan tugas sebagai pendeta? Iya, betul. Oke. Masih tugas di Papua waktu itu. Masih di Papua. Gereja apa tadi, Pak, yang di Papua, Pak? Gereja Samova. Iya. Samova di Biak. Samova ya, gereja Samova ya. Iya. Tadi ada yang nanya soalnya tuh, di Papua gereja apa tuh? Saya mesti kasih salam dulu ya kepada saudara-saudara yang di Samova, Sanomi, Mokmer, ya. Jadi salam apa? Bertemu kita semua. Kita tetap bersaudara, kita tetap bersahabat, ya. Semoga semua sehat ya, Pak ya. Semoga kita selalu sehat dan kita selalu diberkati. Oke. Lanjut, Pak. Terus saya pernah nonton video Pak Abu nih. Saya waktu itu pernah menyimak Bapak pernah jadi pilot. Oke. Ini maksudnya pendeta jadi pilot atau pilot jadi pendeta, Pak nih? Jadi ada kelebihan daripada satu
denominasi gereja kami, yaitu dari gereja Advent. Gitu. Yang mungkin denominasi gereja yang lain mungkin nggak punya, karena dari denominasi Advent maksudnya Pak ya? Kami dari denominasi gereja kami itu kami sampai punya aviation sendiri. Perusahaan penerbangan? Artinya ya perusahaan penerbangan sendiri dari gereja, jadi namanya penerbangan misionari. Dan kalau misalnya di Indonesia, penerbangan aviation daripada denominasi gereja kami itu, di Indonesia itu tempatnya ada yaitu di Doyobaru, Sentani Doyobaru. Sentani Doyobaru, Jayapura. Oh, Sentani Doyobaru. Jayapura, ya. Jadi kami punya aviation sendiri, dan di mana tugas-tugas daripada penerbangan ini adalah karena daerah-daerah yang lain itu tidak bisa dijangkau dengan darat, jadi harus lewat udara. Nah, contoh di Papua, kami punya aviation sendiri sehingga untuk membawa obat-obatan, pakaian, ataupun bantuan-bantuan. Oh, ini bukan komersil ya Pak ya? Bukan komersil. Itu memang ini pesawat-pesawat kecil berarti Iya, Pak? pesawat kecil. Pesawat-pesawat kecil yang namanya pesawat twin, ya kan? Dan bahkan sampai sekarang itu tetap ada. Bahkan sudah semakin baik ya cara pelayanannya. Nah, jadi di sana itu dikatakan bahwa pendeta-pendeta yang lain itu bisa punya kesempatan juga untuk berkunjung ke tempat-tempat yang tidak bisa dikunjungi, dan saya juga mendampingi salah satu pilot yang paling hebat pada waktu itu, sampai namanya itu luar biasa, namanya adalah Bob Robert, ya kan. Nah, saya mendampingi beliau terbang ke kota-kota yang kami kunjungi, baik ke apa itu namanya Wamena, ya kan, dan tempat-tempat yang luar biasa yang kami kunjungi itu, yaitu untuk melihat, memberikan motivasi kepada gereja-gereja, bahkan memberikan bantuan-bantuan kepada jemaat-jemaat yang ada di tempat-tempat terpencil yang tidak bisa dijangkau. Hebat ya Pak ya, berarti ya gereja sampai punya penerbangan sendiri ya. Jadi karena punya penerbangan sendiri, jadi terbuka kesempatan buat pendeta-pendetanya untuk belajar terbang gitu Pak ya, penerbangan pesawat ya. Iya, melihat. Berapa lama Pak Bapak bisa? Nah, itu nggak. Jadi bukan berapa lama ya waktu itu. Jadi artinya itu sesuai dengan kondisi, misalnya kalau pendeta-pendeta yang ditempatkan di daerah Jayapura atau di daerah Doyobaru, maka dia bisa mendampingi pilotnya Bob Robert itu sesuai dengan tugas berapa lama yang diberikan kepada beliau ya. Kalau misalnya dia 5 bulan ya 5 bulan mendampingi. Kalau 4 bulan 4 bulan gitu. Jadi sesuai dengan tugas yang diberikan oleh organisasi kepada pendeta-pendetanya. Cukup menarik ya Pak ya. Kalau seorang pendeta bisa langsung nerbangin pesawat sendiri tuh ya. Keren juga Pak. Baik, nah terus itu berarti sebelum Bapak mengucapkan 2 kalimat singkat ya. Berapa lama tuh Pak dari kegiatan Bapak di pendeta itu dari Papua terus ke Jakarta? Terus berapa lama Pak dari Jakarta itu Bapak mendapatkan hidayah? Jadi saya sejak sebenarnya saya pulang dari Manila itu. Jadi waktu itu saya tetap berpikir bahwa ada sesuatu yang memang mengganjal pikiran saya waktu itu.